Konflik dan negosiasi merupakan dua hal yang berkaitan. Konflik dan negosiasi memiliki banyak arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak termasuk kelompok atau organisasi dan pihak yang lain. Kemudian menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Dan menurut Judgment tahun 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Konflik pada dasarnya selalu terjadi dan negosiasi juga sering dilakukan. Menyelesaikan masalah melalui negosiasi dapat dikatakan bijak sebab kedua belah pihak sama-sama mencari jalan keluar dengan cara berkomunikasi agar kesepakatan tercapai. Negosiasi dapat dikatakan berhasil apabila kedua pihak dapat menyelesaikan masalah dengan menguntungkan semua pihak dan semua pihak mampu menyetujuinya. Konflik. Drawing tanggal 31 Maret yang seharusnya diselenggarakan di Bali dibatalkan oleh FIFA. Pernyataan itu disampaikan FIFA dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 29 Maret 2023 malam WIB, bahwa FIFA batal menggelar Piala Dunia U20 2023 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Maka terkait pembatalan ini, FIFA akan memberikan sanksi ke Indonesia. Penyebab konflik. FIFA tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksud situasi terkini tersebut. Namun situasi tersebut disinyalir oleh publik ada hubungannya dengan maraknya penolakan kepada tim Israel, di mana beberapa pihak dari Indonesia menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20, termasuk oleh Irawan Koster. Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi. Dan lebih lanjut, tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Jadi karena itu ya nggak bisa. Saya akan mengusulkan kepada penyelenggara agar kalau dilaksanakan di Bali, ya Israel jangan diikutkan. Ganjar Pranowo. Aku masih tetap sikap yang sama dengan Israel. Kenapa? Soal Israel Ini sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi tinggal dilakukan lobby-lobby saja dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Ya. Oke, makasih. Mereka disebut tak mau timnas Israel bermain khususnya di wilayah mereka di Indonesia. Padahal Indonesia sendirilah yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah U20 dan menerima semua timnas dengan baik, namun terjadi penolakan kepada timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Namun dalam tulisan resmi FIFA sama sekali tidak menyebut soal penolakan timnas Israel. FIFA hanya menyebut soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Menurut FIFA, Indonesia masih dalam proses transformasi sepak bola. Jadi, FIFA di sini menyorot ke aspek keamanan. FIFA sendiri paham apa yang terjadi di balik dinamika persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia, yakni maraknya penolakan kepada timnas Israel. Namun Indonesia tidak pernah menolak dan mengembalikan mandat kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah. Hanya saja FIFA menganggap Indonesia belum siap menjalankan peran sebagai tuan rumah. Negosiasi. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah sedang berjuang untuk mempertahankan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Jokowi, FIFA sudah mengetahui penolakan sejumlah kalangan terhadap timnas Israel dan berujung dengan pembatalan drawing di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Karena itu, kata dia, pemerintah dan PSSI berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik agar Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia pada Mei 2023 mendatang. Untuk itu, saya sudah utus Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA mencari penyelesaian terbaik, kata Jokowi. Hasil negosiasi.
Hasil negosiasi Erick Thohir yang diutus oleh Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia tidak dikenakan sanksi berat seperti dikucilkan dari sepak bola dunia. Thohir menjelaskan bahwa Indonesia hanya diberikan sanksi administratif sehingga timnas Indonesia masih dapat berpartisipasi dan mencetak prestasi di SEA Games yang akan berlangsung pada akhir bulan ini. Indonesia hanya mendapat kartu kuning dari FIFA yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan perubahan dalam sepak bola Indonesia. Jadi Indonesia masih diberikan kesempatan untuk bermain dan tidak dikucilkan dari sepak bola dunia. Namun, Indonesia tetap tidak bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2023. Karena keputusan pihak FIFA sudah bulat, dan FIFA akan mencari pengganti tuan rumah lain untuk menyelenggarakan Piala Dunia ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan konflik dengan hasil yang baik dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan, diperlukan negosiasi atau pembicaraan untuk mengambil jalan tengah antar dua pihak atau lebih agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Demikian dengan adanya studi kasus tersebut menampilkan bahwa dengan Erick Thohir sebagai perwakilan Indonesia melakukan negosiasi, Indonesia mendapatkan kartu kuning sehingga Indonesia tetap dapat mengikuti SEA Games dan tidak dikucilkan dari sepak bola dunia. Tetapi status Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 2023 tetap dihapuskan.